hasilan pembangunan periode ini, kabinet pembangunan 6 adalah akhirnya kalau tadi Bapak contohkan mungkin pembangunan fisik saja, rumah susun sekian banyak yang ternyata akhirnya melampaui target, itu adalah salah ukur keberhasilan itu. Tapi bagaimana dengan pembangunan politik, pembangunan hukum, bahkan moral bangsa sendiri? Saya kira mungkin itu sudah tercantum dalam GBHN saja. Mungkin ada secara letter luck di sana disebut, tapi komitmen kita ke arah sana mungkin masih belum optimal kalau saya lihat. Jadi akhirnya kalau kemarin pun misalnya dalam proses pemilu gitu, dalam proses pemilu ternyata masih banyak juga kecurangan-kecurangan di sana. Dalam pembangunan hukum beginilah, ternyata masih banyak juga. Kalau kita tetap bersemangat gitu dengan apologi, saya tidak mengecilkan arti forum ini, sama sekali tidak. Saya juga tidak pesimis, saya justru bahagia karena kita bisa terbuka, walaupun akhirnya memang susah untuk menentukan titik yang dua kubu yang berbeda mungkin. Saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menyimpulkan, dan karena waktu juga udah habis, ya kita sudahilah kesempatan ini. Sebelum disimpulkan, mohon maaf saya izin Pak Pimpinan. Tadi saya dengar celetukan suara sabotase. Kejadian yang pertama itu adalah pembicara sendiri yang nyenggol ini dan mas. Ini di tengah-tengah suasana seperti Anda jangan coba-coba memancing hal yang seperti itu. Itu juga memancing dalam air keruh ya mas. Jadi seperti orang lihat sepak bola itu bisa gagah. Wah, maksudnya goblok, nggak bisa nendang. Waktu turun ikut main bola ternyata sulit nendangnya juga. Terima kasih Pak. Anak muda Pak. Ya, pada akhirnya saya sendiri juga merasa cukup berbesar hati bisa berdialog dengan Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada wakil-wakil kami dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, khususnya fraksi ABRI yang telah berani menerima kami. Nah, kabarnya nggak ada yang berani gitu. Ini bercanda juga Pak. Iya, jadi itu Pak. Kalau kita melihat selama ini intinya adalah bahwa indikator-indikator yang kita tanya, apa indikator yang ternyata sudah jelas, walaupun sedikit waktu kita bisa melihat ternyata lebih dibobotkan pada indikator-indikator material, fisik sifatnya Pak. Ya, memang itu ada datanya, jelas kemudian. Tapi itu pun sebenarnya ada data-data counternya yang menunjukkan bahwa itu pun belum sempurna benar. Nah, permasalahan yang kedua, hal-hal yang bersifat non-material. Inilah yang kemudian kami coba ungkapkan seperti misalnya reformasi-reformasi moral, politik, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat kami setelah berdialog juga dengan Bapak, setelah menyimak dinamika-dinamika dalam forum ini, ya inilah suara kami Pak. Kayak mahasiswa kami, dengan data yang kami punya dan sebagainya itu, walaupun kami juga paham kami bukan untuk dalam struktur, tapi izinkanlah kami menyuarakan hati nurani kami sendiri sebagai bagian dari masyarakat, bahwa kami secara hati nurani menolak apologi-apologi. Dan secara hati nurani pula kami menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia. Ya ini karena kemarin kami merasa kecewa ketika data-data itu ketika dibentukkan dengan data kami kok sebegitu mudahnya begitu. Bukan ya oke dengan alasan-alasan kemudian ada proses-proses luar dan sebagainya. Tapi kok nggak ada catatan-catatannya begitu. Nah ini kemudian yang membuat kami berpikir seperti itu. Tapi tetap dengan kedewasaan dan nilai-nilai objektif dan ilmiah yang kami punyai, tanpa ada kepentingan-kepentingan yang ingin kami bawa. Kami tidak peduli siapa yang nanti akan menjadi pendataris MPR nanti. Kami akan tetap konsisten memperjuangkan ini. Kami akan tetap konsisten memberikan tawaran-tawaran agenda-agenda reformasi kami, siapapun presiden atau pendataris MPR yang dihasilkan oleh lembaga tertinggi yang kami berusaha untuk hormati ini. Dan kami akan tetap memberikan koreksi-koreksi totalisi pembangunan Orde Baru ini tanpa peduli siapapun yang percaya, dan kami juga tetap menghormati apapun yang dihasilkan oleh lembaga ini Pak. Karena kami adalah orang-orang yang taat pada para pemimpin, insyaallah. Ya, itulah mungkin kesimpulan kami. Kami mohon maaf kepada seluruh wakil-wakil rakyat kami mungkin dengan cara kami yang kurang bagus. Dan kepada teman-teman wartawan, kami juga mohon dukungan atas ide-ide reformasi. Kami mungkin bukan bagian dari fraksi Republik yang ada di sini.
tetapi kami, Majelis Jalanan UI, akan senantiasa menyerukan kebenaran walaupun pahit sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya rumah belum apa udah. Saya mau tanya, Rama umur berapa tahun? Saya Yang Rama yang mana? Yang mana? Saya Umur berapa tahun? biasanya kan kalau minutnya membuka dan menutup. Dan kami coba ikut alur itu sekarang. Ya, umur saya 23 Pak, jalan 23. Saya 23, berarti sekarang masih 25. Tingkat berapa sekarang? Rama tingkat berapa? Rama tingkat berapa? Saya tingkat 5. Saya mungkin yang paling tua malah mungkin ya. Saya semester 12. Nama Saya Imran Aziz. Imran Aziz. Nama yang diberikan oleh Allah. Terima kasih banyak Pak. Ya. Dan tadi memang kan ada waktu saya sedikit terakhir. Berdasarkan ini Pak, Bapak Jumatan baru terbatas. Kan tapi perlu ditutup itu. Informasi kan belum sholat Pak. Kita juga perlu sholat. Ya, makanya Jadi kata-kata Anda itu kayak melecehkan kita tidak beragama. Karena Bapak sudah sholat. Sama, makanya jangan mencari argumen yang redup begitu. Saya pertama kali terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian ya yang begitu sangat peduli terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menjelang sidang umum menjelang dalam kondisi dan situasi sidang umum MPR 1998 ini. Harapan saya adik-adik sebagai generasi muda, mudah-mudahan kalian konsisten dengan apa yang kalian suarakan, karena sekarang ini mungkin banyak orang beranggapan bahwa begitu banyak godaan-godaan materi kita dibuat sehingga terkadang kita susah untuk konsisten antara apa yang kita ucapkan dengan apabila kita. Harapan saya Anda cepat selesai belajar. Itu harapan saya. Anda sekarang sudah berumur 23 tahun. Ya, itu tujuan saya tadi. Anda sudah berumur 25 tahun. Harapan saya Anda lebih cepat untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dalam wujud kreasi nyata, bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi wujud kreasi nyata kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Alangkah sayangnya generasi muda kita kalau hanya banyak yang pintar ngomong saja, tua karena ngomong, tapi belum sempat memberikan kreasi nyata dari omongan tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu harapan saya sebagai orang tua, karena saya kira saya pantas untuk menjadi orang tua adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Ini harapan saya sebagai orang tua, dan saya sekarang berumur 53 tahun. Saya akan meninggalkan masa dinas saya ini di lingkungan ABRI. Jadi harapan saya kira itu, mudah-mudahan apa yang kalian ungkapkan ini sudah banyak kita tahu selama ini. Bukan pertama kali pada saat sekarang ini kalian ungkapkan itu. Ini sudah banyak kita bahas di dalam seminar-seminar, baik pada saat saya masih tahun yang lalu berada di Sesko ABRI sebagai pimpinan Sesko ABRI. Jadi bukan hal yang baru buat saya, tapi tidak berarti bahwa saya kebal terhadap hal-hal yang seperti itu. Itu menjadi perhatian kita semua. Itulah gunanya ABRI mengapa mendorong komunikasi dialog, supaya ABRI itu banyak bisa menyerap permasalahan-permasalahan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Saya kira ini yang terakhir kali. Saya terima kasih atas kunjungan kalian, dan juga kepada wartawan-wartawan sekalian. Saya terima kasih juga atas peliputannya dan kesabarannya untuk ikut mengikuti dan ketertibannya di dalam mengikuti acara ini. Ada satu tadi yang saya jadikan catatan. Kalau kalian mengatakan bahwa belum nampak perubahan politik, mungkin yang drastis mungkin kalian belum lihat. Salah satu contoh yang paling mudah bahwa tidak ada perubahan politik,
saya menerima kalian di sini. Itu saya kira. Saya kira sebelum-sebelumnya mungkin tidak begitu mudah mungkin untuk bertemu pimpinan fraksi. Tapi dalam kesibukan saya yang cukup padat, saya menyempatkan untuk menerima adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Ini rasa tanggung jawab saya sebagai pimpinan fraksi, dan saya kira apa yang kalian masukkan di sini selama ini sudah banyak juga kita bahas masalah ini. Tetapi walaupun demikian ini akan menjadi teman kepada fraksi untuk kita bahas bersama. Sekarang dan seminar dengan beberapa pakar dan dari ABRI cukup banyak Pak, tetapi diskusi dan dengan beberapa birokrat masih kurang. Itu oleh karenanya saya dorong jajaran ABRI untuk bisa menciptakan kondisi sehingga komunikasi bisa marak, sehingga betul-betul bisa lebih mensosialisasikan apa yang kalian inginkan ini. Tapi satu hal juga yang terakhir, masalah teknik komunikasi. Terkadang kita punya idealisme bagus, tapi karena cara mengkomunikasikannya kurang tepat, akhirnya idealisme itu tidak terkomunikasikan secara penuh. Cenderung orang justru alergi mendengar. Dalam hal ini bukan saya yang alergi mendengar ya, tetapi saya katakan itu kecenderungan yang sekarang terjadi. Adik-adik yang terkadang itu begitu, dia mengkritik, terkadang sudah melupakan norma-norma dan etika ketimuran. Saya katakan norma dan etika ketimuran karena kita hidup di alam ketimuran ini, budaya timur. Nah, karena sudah lupa secara itu, akhirnya yang dikritik mungkin tidak mau lagi merasa dikritik. Yang lebih menonjol rasa ketersinggungannya, namanya juga manusiawi gitu. Sehingga saya kira ini yang saya sarankan aja, ini saya sebagai orang tua menyarankan pada adik-adik sekalian, supaya idealisme yang ingin dikomunikasikan itu dipertimbangkan dengan baik sehingga dia bisa bermanfaat dan efektif penyampaiannya. Itu saja saya kira. Sekali lagi ucapan saya terima kasih, mudah-mudahan apa yang kalian aspirasikan ini bisa terwujud pada masa mendatang, dan apa yang kalian aspirasi itu merupakan aspirasi kami juga sebetulnya. Kami juga kagum sebenarnya. Dialog ini begitu terbuka, dan kalau kami menyatakan ada nyanyian wajib ternyata tidak, dan baju kami pun dilepaskan, baju Bapak dilepaskan, akhirnya kita sama-sama baju. Kami juga kagum. Dan satu lagi, kami juga mohon didoakan kalau Bapak berkata wujudkanlah apa yang kamu ceritakan. Kami juga berkata, kami percaya mahasiswa punya 3 nilai, darah muda, idealisme, dan intelektual. Dan pada saat saya dan kami semua selesai, doakan kami agar 3 semangat itu tetap ada pada kami, dan kami tidak menjadi orang yang bicara saja. Sebagai terakhir, memang demokrasi ternyata tidak semudah seperti apa kita bayangkan. Terkadang aspirasi begitu mudah untuk kita ungkapkan, tapi pada saat yang bersamaan terkadang kita itu melupakan masalah disiplin dan aturan. Ini saja yang saya ingin sampaikan, bahwa demokrasi dan disiplin dan aturan itu berimpit itu. Sekianlah kira-kira. Selamat sore dan ya, saya kira itu mereka rasa tanggung jawab beberapa kelemahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk yang tadi ya hasilnya ya. Lagi sedang ada sidang kabinet ini disampaikan. Saya kira ini hal yang positif. Ya. Saya kira itu saja. Ada tindak lanjutnya Pak? Masukan. Dan saya katakan itu kita sebelumnya ini kami sudah menangkap aspirasi yang seperti itu. Jadi jangan kalian anggap bahwa selama ini kita nggak mengerti permasalahan yang disampaikan ini. Bukan kami tidak mengerti. Dan jangan anggap bahwa ini yang pertama kali kami melihat menerima aspirasi seperti itu.